kamu, engkaulah Raja yang tak ternilai, yang ku miliki, aku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau, Tuhanmu. Yesus engkau mengagumi, Yesus engkau, Tuhan. Sekali lagi, Yesus engkau mengagumi, Yesus engkau, Tuhan bumi. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini memuliakan Engkau, hendak mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan isi hati-Mu kepada kami saat pagi hari ini. Engkau Allah yang tahu apa yang menjadi keperluan, menjadi kebutuhan dari semua sidang jemaat-Mu pagi hari yang hadir dalam ibadah ini. Dan Engkau hadir untuk menyatakan kuasa kasih kemurahan kebaikan-Mu, dan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa yang mengubah nasib. Doa yang mengubah nasib. Nah, saya bertanya apa kabar saudara? Saudara jawab Immanuel, Allah beserta kita. Sama-sama dengan saya, Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana kabarnya? Immanuel, Allah beserta. Sekali lagi, berkelas, mari berdiri. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Immanuel, Allah beserta kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Teks kita hari ini adalah tentang Yabes, Prayer of Jabez. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 10. Mari sekali lagi saudara jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. Hitung sampai 3. Saya bisa lihat di depan atau di kitab saudara. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat atau memperhatikan atau mendengar judul tadi, mungkin ada yang bertanya, apa maksud dari judul doa yang mengubah nasib ini? Ya. Dan apa hubungannya dengan doa Yabes yang baru saja kita baca? Dua ayat yang telah dibaca tadi adalah kisah sangat ringkas, kisah sangat pendek tentang kehidupan Yabes. Yabes adalah kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam perjanjian lama. Kenapa saya katakan tidak terkenal? Karena kisah tentang Yabes hanya ditulis dalam 2 ayat, yaitu 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ayat 10. Bahkan tidak banyak informasi atau hal yang akan kita ketahui tentang Yabes ini, termasuk siapa ayahnya dan siapa nama ibunya. Saudaraku, nama Yabes sendiri terselip di antara ratusan nama pada daftar silsilah yang panjang dalam kitab 1 Tawarik. Walaupun demikian, penulis kitab Tawarik yaitu Ezra menulis bahwa kehormatan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Yabes dalam ayat 9 sangat berkaitan dengan isi doanya yang dikabulkan oleh Allah di ayat yang sebelum. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata Yabes adalah Yabet. Bunyi kata ini diartikan sebagai 1 duka cita, 2 penderitaan, 3 tekanan batin. Jadi ketika
Yabes ini hamil dalam keadaan seperti itu. Dan ketika ia melahirkan, dia juga mengalami penderitaan yang sangat, bukan hanya karena situasi politik, situasi keadaan mereka yang baru saja dari pembuangan, tetapi benar-benar ibu Yabes mengalami kesakitan, mengalami penderitaan saat dia akan bersalin Yabes. Ia mengalami kontraksi yang panjang, melelahkan, dan kesakitan yang mengakibatkan tekanan batin. Karena itu, kata Ibrani otsep yang diterjemahkan dengan kesakitan sebenarnya merujuk kepada rasa sakit secara fisik, rasa sakit secara jasmani, tetapi juga rasa sakit secara mental, emosional. Sakit, kesakitan, dikatakan ibunya mengalami kesakitan. Nah, para pria tidak dapat memahami dengan lebih baik. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, mengandung dan melahirkan anak, apalagi yang mengalami proses kontraksi yang cukup panjang, ya, ini bisa memahami apa yang dialami oleh ibunya Yabes, penderitaan fisik dan mental, tekanan yang begitu hebat. Saudara-saudaraku, masa lalu Yabes yang demikian tidak membuat ia lemah, tetapi justru membuat ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya tidak bergantung pada nasib. Hidupnya tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Hidupnya tidak bergantung pada bagaimana dia dilahirkan dan bagaimana proses kelahirannya. Tapi hidupnya bergantung pada Allah Israel, Elohim Yisrael, Allah Israel yang kepadanya Yabes menaikkan doa. Saudara-saudaraku, ia memiliki keberanian, ia memiliki pengharapan, memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalunya yang suram. Dan dengan keberanian itu mendorong dia memohon kepada Allah yang mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Saudara-saudara, dan kita ketahui pada akhirnya Alkitab mengatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Di mana dalam New International Version dikatakan Yabes was more honorable than his brothers. Yabes lebih dihormati ketimbang saudara-saudaranya. Jadi ada sesuatu yang lebih tentang Yabes, ada sesuatu yang plus tentang Yabes di antara saudara-saudaranya. Dia lebih dihormati, dia lebih dimuliakan. Yabes dihormati. Kata Ibrani kablat yang diterjemahkan dengan dimuliakan berarti dihormati. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia Yabes lebih dimuliakan, dan dalam bahasa Inggris honorable sama pengertiannya, dimuliakan, dihormati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah mendengar dan menjawab doa Yabes. Yabes yang tadinya lahir dari penderitaan, dari kesakitan seorang ibu ketika melahirkan. Yabes yang tadinya lahir dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang mencemaskan, karena mereka baru saja dikembalikan dari pembuangan Babilonia ke negeri tempat mereka berasal, itu Israel, ke Yerusalem. Situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, dari penjajahan diperbudak dan dikembalikan lagi. Saudara-saudara, situasi politik, situasi keadaan keamanan yang benar-benar dalam keadaan mencemaskan. Dalam situasi seperti itulah Yabes dilahirkan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin keadaan kita tidak seperti Yabes, mungkin kondisi kita tidak persis seperti yang dialami Yabes. Namun ada waktunya di mana kita sesekali mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, mengalami masalah-masalah yang membuat kita sesak, yang membuat dada kita sesak, yang membuat kita begitu cemas, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ngantuk pun jadi tidak bisa tidur. Karena situasi yang kita alami, entah itu berkaitan dengan utang, entah itu berkaitan dengan sakit penyakit, entah itu berkaitan dengan kelakuan anak-anak yang membuat kita susah tidur. Situasi-situasi yang sulit membuat kita sesak. Saudara-saudara dikasihi, situasi seperti ini ya, memang tidak persis dengan situasi yang dialami oleh Yabes, tapi kita dapat menerapkan apa yang dialami oleh Yabes dalam pergumulan kehidupannya sehari-hari, dalam hubungannya dengan Allah
Allah yang ia percayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan atau lebih dihormati daripada saudara-saudaranya merupakan akibat. Perhatikan kata akibat. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Nanti saya akan jelaskan sebabnya apa. Akibat dari doanya yang dikabulkan oleh Allah. Dua pertanyaan secara konstan muncul di sini yang berkaitan dengan doa Yabes ini. Apa isi doa Yabes dan mengapa doanya dikabulkan? Apa isi doa Yabes dan mengapa doanya dikabulkan? Perlu kiranya Bapak Ibu dan Saudara mengetahui bahwa di luar kitab Mazmur ada sekitar 650 doa yang tercatat dalam Alkitab. Di luar kitab Mazmur ada sekitar 650 doa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan dari 650 doa tersebut tercatat kurang lebih 400 doa yang dijawab. Termasuk doa Yabes. Jadi dari 650 catatan Alkitab tentang doa di luar kitab Mazmur ada sekitar 400 doa yang dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara dapat belajar dari Alkitab bagaimana orang-orang berdoa dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan pergumulan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Kita dapat belajar dari Alkitab. Karena itu mari hari ini kita melihat apa isi doa Yabes dan mengapa doanya dikabulkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai dengan apa isi doa Yabes. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Firman Allah yang hidup atau FIH menerjemahkan ayat ini demikian. Yabes berdoa kepada Allah Israel, kiranya engkau melimpahkan berkat-Mu kepada hamba, serta menolong hamba, memperluas daerah hamba. Sertailah hamba dalam segala perbuatan hamba, dan lindungilah hamba dari segala kejahatan dan kesengsaraan, sehingga tidak mengalami kesakitan. Allah mengabulkan permohonannya. Dari ayat ini, kita menemukan, saya mencatat 4 doa Yabes, 4 isi doa Yabes. Yang pertama, Yabes berdoa agar Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Kata Ibrani Barak menunjuk kepada berkat berlimpah-limpah disertai kehormatan dan kemuliaan. Maka tidak heran dikatakan tadi, Yabes dihormati, Yabes dimuliakan, karena isi doanya meminta Allah memberkati dia. Namun kata memberkati melimpah-limpah itu, kata Ibrani Barak, berarti diberkati melimpah disertai dengan kehormatan dan kemuliaan. Yang kedua, Yabes berdoa agar Allah memperluas daerahnya. Kata Ibrani Rabah yang diterjemahkan dengan memperluas adalah memperbanyak, menambah lebih banyak, membuat lebih banyak, menjadikan lebih banyak. Saya percaya, saudara dikasihi Tuhan, Yabes sudah mempunyai wilayah teritorial, wilayah yang dia miliki. Mungkin itu kebun, mungkin itu tempat rumah, kebun dan tempat dia tinggal. Namun dia merasa tidak cukup itu terlalu sempit baginya. Dia menghendaki supaya Allah membuat tempat yang ada sekarang lebih luas, lebih banyak, dan ditambah lagi. Itu yang disebut dengan Rabah.
Yabes berdoa agar tangan Allah menyertai dia. Pertanyaannya, apakah Yabes pernah melihat tangan Allah? Siapa yang pernah melihat Allah dan dapat melihat tangannya? Maka ini adalah bahasa antropomorfis. Allah adalah roh yang tidak terlihat, tidak dapat dicoba, dan dia bersemayam di dalam tempat yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Puji Tuhan, Yesus Kristus anak tunggal Allah ketika inkarnasi menyatakan Allah kepada manusia. Sehingga siapa yang melihat Allah, kata Yesus, dia sudah melihat Allah dalam bentuk yang dapat dilihat. Namun Allah yang adalah roh, berpribadi, tapi tidak terbatas dan tidak dapat dilihat. Ketika Yabes bicara tentang kiranya tanganmu, dia sedang berbicara di dalam bahasa antropomorfis, yang artinya tangan bicara tentang kekuatan, tangan bicara tentang kekuasaan. Jadi ketika Yabes berdoa agar tangan Allah menyertai dia tak berdoa, kiranya kekuatanmu, kiranya kuasamu menyertai aku. Itu maksudnya. Dan yang keempat, Yabes berdoa agar Allah melindungi dia dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Kata Ibrani rah yang diterjemahkan dengan malapetaka adalah kata yang digunakan merujuk pada 1 kejahatan, 2 kecelakaan, 3 pengulangan, 4 kesukaran, dan 5 hal-hal yang buruk mencakup di dalam kata malapetaka itu. Jadi sekali lagi malapetaka mencakup hal-hal yang disebutkan, kejahatan, kecelakaan, kemalangan, kesukaran, dan hal-hal yang buruk. Sedangkan kata Ibrani obsef yang diterjemahkan dengan kesakitan, seperti telah dijelaskan tadi di depan, berarti rasa sakit baik secara fisik maupun emosional. Jadi Yabes berdoa kepada Allah agar menjauhkan dia dari apa? Malapetaka, yaitu melindungi dia dari kejahatan, dari kesengsaraan, dari hal-hal buruk, sehingga kesakitan baik fisik maupun emosional, stres atau depresi tidak menimpa dia. Ada orang yang sehat secara fisik, tapi setiap hari kerjanya mondar-mandir di jalan sambil tertawa, sambil senyum-senyum. Sehat secara fisik, tapi sakit secara mental. Ya, Yabes ingin dia sehat secara fisik dan juga dalam mentalnya, emosionalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keempat doa Yabes ini dikatakan dikabulkan oleh Allah, dan Allah menjawab doanya. Keempat doa Yabes ini dikabulkan oleh Allah. Alkitab mengatakan, and God granted his request. Allah menjawab doanya, Allah menjawab permintaannya, Allah menjawab permohonannya. Kata Ibrani Saal yang diterjemahkan dengan mengabulkan permintaan menunjuk pada bahwa Allah menjawab dengan memberi apa yang menjadi permintaan Yabes. Gaal. Jadi yang diminta Yabes ada 4 poin, 4-empatnya dijawab, dikabulkan, karena dikatakan di dalam New International Version, God granted his request. Doa-doa Yabes itu 1, 2, 3, 4 dikabulkan oleh Tuhan, dijawab, didengar, dijawab oleh Tuhan. Bukan sekedar didengar, tapi dikabulkan. Dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, namun sayang doa Yabes ini sering disalahpahami oleh beberapa orang Kristen. Orang-orang Kristen tertentu ada salah paham dengan doa Yabes, sehingga dianggap doa Yabes ini semacam mantra yang jitu kalau diucapkan saja. Semacam mantra yang jitu untuk mendapatkan berkat secara jasmani yang melimpah. Namun beberapa orang lainnya justru berada pada posisi yang anti dengan doa Yabes. Dan mengatakan, bukankah ada doa Bapa kami yang langsung diajarkan oleh Yesus? Lalu mengapa kita harus mencontoh mengikuti doa Yabes? Kita tolak saja, tidak usah. Jadi ada 2 posisi. Satu, membuat doa Yabes menjadi mantra untuk mendapat berkat.
mantra, dan yang kedua mentah-mentah menolak doa Yabes. Karena sudah ada doa Bapa kami. Saya percaya apa yang ada di dalam Alkitab, kisah-kisah, narasi-narasi dalam Alkitab dijadikan contoh, dijadikan pelajaran bagi saya dan saudara, supaya dapat satu, menjalani hidup yang lebih baik, dua, menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang salah telah dilakukan oleh orang-orang yang hidup di masa lalu. Apa yang baik kita dapat ikuti, dan apa yang tidak baik kita pelajari, sehingga kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Perlu diketahui secara indikator, apabila kita memahami konteks doa Yabes, kita akan terhindar dari kedua ekstrem itu. Kitab 1 Tawarik yang ditulis oleh Ezra ini memisahkan tentang silsilah dan juga sejarah kerajaan Yehuda. Kitab ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan Babel. Dan Alkitab mencatat bahwa ini terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan selama 70 tahun banyak warga ditawan dan hidup di pembuangan. Saudaraku, setelah kembali dari pembuangan, selama di pembuangan 70 tahun kembali dari pembuangan, keadaan rohani mereka begitu terpuruk. Mereka mungkin ada pertanyaan, di mana janji Allah yang menyertai kita? Di mana janji Allah yang melindungi kita? Sebagian mungkin telah kehilangan pengharapannya. Itu sama seperti situasi kita. Kita melihat orang lain berdoa dan dijawab. Kita melihat yang satu berdoa dijawab, yang lain berdoa dijawab. Begitu kita berdoa, kita merasa doa kita tidak dijawab. Selama 70 tahun mereka berada di pembuangan. Di mana Allah? Apakah Allah sudah tidak ada lagi? Apakah Allah yang tadinya perkasa dan dahsyat sudah mati, sehingga tidak ada lagi yang peduli kepada mereka? Bisa saja terpikir di dalam beberapa orang seperti itu, tapi tidak dengan Yabes. Yabes tetap percaya bahwa Allah Israel adalah Elohim, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Setelah kembali dari Babel, keadaan rohani mereka terpuruk. Sebagai umat pilihan mereka diliputi perasaan cemas. Apakah janji Tuhan kepada nenek moyang mereka masih berlaku? Disinilah Yabes mempertaruhkan imannya. Dalam situasi yang cemas dan tidak menguntungkan, di mana mereka baru saja dari pembuangan, Yabes diperhadapkan pada pergumulan. Apakah janji-janji Allah nenek moyang mereka masih dapat diandalkan? Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita dihadapi oleh tantangan-tantangan postmodern, di mana kebenaran menjadi relatif. Apa yang benar bukan lagi menurut apa kata Alkitab, apa kata norma-norma, tetapi kebenaran dinilai menurut apa kata saya. Jadi segala sesuatu yang menjadi patokan bukanlah norma-norma dan bukanlah kebenaran, tetapi apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya alami. Kita berada di generasi postmodern yang menganggap kebenaran relatif dan pendapat saya itu absolut. Jadi kalau saya merasa tidak enak dan orang lain merasa enak, pendapat saya yang benar dan orang lain tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ini keadaan di zaman ini hari ini. Dan apa yang dialami Yabes? Dia sedang mempertaruhkan imannya di situasi yang tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan tidak menguntungkan? Karena mereka baru saja pulang dari keadaan pembuangan, kembali ke negara bekas jajahan Babel. Dan itu tidak menguntungkan sama sekali. Jadi di tengah keadaan seperti itu lahirlah seorang laki-laki bernama Yabes. Nama ini diberikan oleh ibunya karena pada waktu dilahirkan ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahasa Ibrani Yabes tadi artinya kesakitan. Ya, jadi kesakitan dan Yabes itu mirip. Ya, sehingga itu adalah kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, memberi nama karena berdasarkan situasi dan kondisi. Saya pernah cerita, saudara, kami punya tetangga dulu,
ketika dia melahirkan anak laki-laki, zamannya krisis ekonomi tahun 1997 ya, 98. Terkenal dengan slogan reformasi. Lalu ketika anaknya lahir pada masa itu dikasihlah namanya anaknya reformasi. Nah, sebelumnya dia punya 2 anak laki-laki. Yang satu lahir di Kaltim dikasih namanya Kaltim. Yang satu lahir di Kalbar dikasih nama anaknya Kalbar. Jadi Kaltim, Kalbar, reformasi. Gembalanya kasih nama di depan reformasi di Petrus, sehingga namanya Petrus reformasi. Ya. Seringkali kita mengabadikan nama pada situasi dan kondisi atau keadaan. Yabes juga begitu. Situasi sulit melahirkan dan situasi politik yang mencemaskan, menyesatkan pada waktu itu, menyebabkan kesulitan Yabes dan Yabes nama Yabes itu sendiri sama-sama artinya kesusahan, kesulitan, penderitaan baik secara fisik maupun emosi. Dalam situasi seperti itulah Yabes hadir. Saudara gak bisa masih membayangkan karena saudara lahir seperti kata salah seorang politikus kita di Kalimantan Tengah, saya lahir di ranjang yang penuh dengan uang, mandi uang, berselimutkan uang, berbantalkan uang, bergulingkan uang. Harapannya supaya dia dipilih, ternyata suaranya jauh sekali karena dianggap orang sebagai kesombongan. Nah, kalau orang seperti itu kondisi lahirnya dia sulit sekali memahami kesusahan dan kesulitan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Namun demikian di tengah situasi yang sulit yang ada pada saat itu, Yabes meminta penyertaan kepada Tuhan Allah. Dia beriman bahwa Tuhan pasti menjaga perjanjiannya. Sementara orang-orang lain mungkin tidak seperti Yabes. Yabes memberanikan dirinya untuk mengambil janji Allah dan menyampaikannya dalam bentuk doa permohonan kepada Allah. Yabes meminta 4 hal kepada Tuhan yang sudah saya bahas tadi kepada kita. Yang pertama berkat Tuhan, yang kedua perluasan teritorial wilayah, yang ketiga penyertaan Tuhan, dan yang keempat perlindungan Tuhan. Ini semua adalah hal-hal yang diharapkan oleh Yabes dialaminya di dalam hidupnya. Apakah ada yang salah dengan isi doa Yabes? Tidak. Karena di dalam perjanjian Allah memang satu hendak memberkati orang Israel. 2 bukan hanya memberkati, tetapi memberkati dengan limpahnya. Saudara bisa baca di dalam perjanjiannya kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, bahkan di dalam Ulangan pasal 24 jelas bahwa ada janji berkat dan berlimpahan kepada orang Israel, walaupun disertai dengan tutup ketika berkat bersyarat. Syarat-syarat dari berkat perjanjian tidak dilaksanakan, mereka melanggar atau bahkan memberontak, tentu saja ada kutuk. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian Allah bersyarat itu, dia tahu Allah memberikan janji, tapi janji itu kondisional, bersyarat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Yabes sebenarnya bukanlah teologi kemakmuran. Orang-orang yang menolak doa Yabes mengatakan itu adalah doa teologi kemakmuran. Tak, bukan. Bukan teologi kemakmuran, bukan teologi sukses. Ini saya beritahu doa Yabes tidak bicara tentang teologi kemakmuran dan tidak bicara tentang teologi sukses. Walau ayat ini kadang digunakan oleh orang-orang dalam mendukung teologi kemakmuran, tapi ayat Alkitab tentang Yabes bukan membenarkan teologi kemakmuran, tapi memang ada janji dan perjanjian berkat yang Allah buat dengan orang Israel di dalam ketaatan mereka, yang kita sebut sebagai conditional covenant, perjanjian bersyarat. Yang kalau syarat perjanjian dipenuhi, Allah menyatakan berkatnya. Dan kalau syarat perjanjian tidak dipenuhi, Allah tidak menyatakan berkatnya. Ini yang disebut dengan conditional covenant. Saudara-saudara, jadi ini bukan tentang teologi kemakmuran doa Yabes ini, dan bukan tentang teologi sukses, tetapi tentang seorang yang menggantungkan pengharapannya kepada janji Allah. Seorang yang bernama Yabes tahu tentang perjanjian Allah, mempelajari tentang perjanjian Allah kepadanya
menaikkan doa. Dia beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga perjanjiannya. Karena itulah dia berdoa. Saudara-saudaraku, doa Yabes bukan tentang teologi sukses teologi kemakmuran, tetapi tentang pengetahuan akan Allah dan janji-janjinya. Sekali lagi, bukan tentang teologi kemakmuran, bukan tentang teologi sukses, tetapi tentang pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, pengetahuan tentang karakter Allah, pengetahuan tentang siapa Allah itu. Allah pencipta, Allah Israel yang disebut dengan Elohim, dikatakan Allah Israel, Elohim, Yisrael. Tentang pengharapan, dia memiliki pengharapan, memiliki iman kepada Allah. Justru kalau kita mau melihat konteksnya, doa Yabes, isi doa Yabes ini sangat Alkitabiah, sangat Alkitabiah. Karena mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat dan pertolongan, mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat pertolongan, dari Allah saja sumber pertolongan itu. Yabes tahu hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh situasi politik, oleh kondisi yang sulit pada waktu itu, termasuk juga nasib buruk, kesusahan pada waktu mamanya melahirkan dia. Saudara-saudaraku, hidup Yabes dalam keyakinan Yabes ditentukan oleh Allah yang berdaulat. Di sini saya katakan tadi, Yabes mempertaruhkan imannya dengan berani bergantung kepada Allah. Sekarang yang kedua, mengapa doa Yabes dikabulkan? Kita sudah lihat isi doa Yabes dan ini Alkitab. Ya. Mengapa doa Yabes dikabulkan? Saya berusaha memahami isi doa Yabes dan menemukan 5 alasan mengapa doa Yabes dikabulkan. Yang pertama, Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes berdoa kepada Elohim Israel, Allah Israel. Elohim, Allah, nama Allah yang pertama. Nama Allah yang kedua adalah Yahweh. Yahweh adalah Tuhan yang menunjukkan kepada supremasi dan kedaulatannya. Elohim bicara tentang Allah pencipta dan Allah pemelihara. Allah yang bukan hanya pencipta alam semesta, pencipta langit, bumi dan segala isinya, pencipta manusia dan semua yang bernapas, tapi Allah adalah pemelihara yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Elohim, pencipta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah perjanjian, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang kita panggil dan kenali Bapa di dalam Yesus Kristus. Yabes mengenal Allah yang hebat seperti itu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Yabes tetap percaya berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan apa yang disampaikan, berdasarkan apa yang dia dengar. Allah nenek moyangnya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, dan sekarang mereka telah dilepaskan dari perbudakan di Babel. Allah yang sama menyertai. Yabes percaya. Dia percaya karena dia tahu mendapatkan pengetahuan. Saudara-saudaraku, Yabes mengetahui bahwa seluruh isi doanya bergantung kepada Allah. Sebab itu wajib dipahami bahwa doa Yabes ini adalah sebuah doa yang disebut sebagai conditional clause. Klausa bersyarat melalui kata Ibrani yang diterjemahkan dengan jika, yang juga berarti kecuali, asalkan, apabila, hanya. Kiranya itu adalah kata Ibrani yang berarti apabila, jika, hanya. Jadi jika engkau atau apabila engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, maka kesakitan tidak
adalah sebuah doa tradisional klausa dengan kata ini, kiranya ini. Jadi kesakitan tidak menimpa aku ini bergantung pada apa? Jika maka kesakitan tidak menimpa aku. Jadi seluruh apa yang dialami oleh Yabes bukan bergantung pada Yabes, tapi bergantung pada apakah Allah mengabulkan doanya atau tidak. Tapi setelahnya itu bergantung kepada tindakan Yabes. Sebab perjanjian ini bersyarat dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan bagaimana Yabes respon terhadap Allah. Jadi doa ini sungguh-sungguh menunjukkan keyakinan Yabes bahwa jawaban dari doanya semata-mata bergantung pada Allah dan berkatnya. Apabila engkau memberkati aku, maka kesakitan tidak menimpaku. Ya. Berarti ada akibat, ada sebabnya. Yabes yakin aku tidak akan menderita, aku tidak akan sakit, aku tidak mengalami kesusahan seperti ini, seperti yang dialami oleh mamaku, seperti yang dialami oleh bangsaku saat ini, apabila berarti klausa apabila inilah yang menyebabkan doa ini kondisional, bersyarat. Karena ada klausa kiranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yabes tahu kepada siapa dia percaya, dan dia menggantungkan jawaban doanya kepada Elohim, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat percaya sungguh-sungguh kepada Allah kalau kita tidak tahu tentang Dia. Dari mana kita tahu apa dan siapa Allah? Dari Alkitab, dari firman. Dari mana kita tahu apa, siapa, dan apa yang dilakukan oleh Allah? Dan bagaimana Dia menjawab doa-doa? Ketika kita membaca Alkitab, mendengar apa yang dikatakan dari Alkitab. Sebab itu baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah dengan baik. Silakan buka Android Alkitab saudara, tapi jangan meluncur ke WhatsApp, jangan meluncur ke IG ketika membaca Alkitab di gereja, jangan meluncur ke Facebook. Sebab saudara pulang tidak akan mendapat apa-apa. Maka ada orang, 2-3 orang datang ke gereja, yang satu mendapat berkat, yang dua tidak. Karena yang buka Alkitab langsung meluncur ke IG, langsung meluncur ke Facebook, langsung meluncur ke WhatsApp. Padahal mendengarkan khotbah di gereja hanya 1 jam, paling lama 1 jam setengah di gereja kita. Lama sudah. Tapi masih berselancar juga ke WA, ke IG, dan juga ke Facebook. Ketika mendengarkan khotbah di gereja, maka pulang tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, Yabes memiliki pengharapan. Ya. Dia tahu, lalu dia karena pengetahuan itu, dia timbul pengharapannya. Di tengah-tengah kesulitan ini, aku percaya kepada janji Allah Israel, dan aku akan berpegang pada janji itu. Menaikkan doaku kepadanya. Pengetahuan mendorong dia memiliki pengharapan. Saudaraku, pengharapan adalah sesuatu yang belum terwujud, tetapi mungkin diwujudkan atau dimungkinkan diwujudkan dengan suatu keyakinan yang kuat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Pengetahuan tentang siapa Allah Israel dan apa yang dapat dilakukan oleh Allah Israel mempengaruhi Yabes dan memberi pengharapan kepadanya. Ingat, harapan memberi energi yang luar biasa bagi hidup seseorang, tidak terkecuali bagi Yabes. Kehidupan saya dan saudara, juga kehidupan Yabes bersupport terhadap pengharapan. Karena ia memiliki pengharapan, maka ia tetap eksis, bertahan, dan tetap hidup. Tetap kuat kalau menghadapi situasi-situasi seperti itu, karena ada pengharapan. Kita ingat satu wanita pendarahan telah menghabiskan kekayaannya selama 12 tahun untuk mengobati pendarahannya, karena dia berpengharapan, aku dapat disembuhkan.
Berobat ke yang satu dengan pengharapan. Berobat ke yang satu pengharapan tidak putus. Dan yang paling akhir, dia mendengar dari orang lain tentang Yesus dari Nazaret yang banyak menyembuhkan orang. Pengharapan timbul. Malamnya dia berpikir begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini pengharapan. Paginya dia melangkah keluar, diserombongan orang yang berdesak-desakan dalam suatu pengharapan. Aku akan sembuh, asal ku jamah saja jubahnya. Dan tepat ketika dia mencoba jubah Yesus, seketika kuasa keluar dari tubuh Yesus dan membuat pendarahannya berhenti karena Alkitab. Seketika berhentilah pendarahannya dan dia menjadi sembuh. Seandainya perempuan telah kehilangan pengharapan, dia mendengar tentang Yesus, mendengar berita-berita Yesus, tapi dia sudah tidak memiliki pengharapan. Dia tidak akan bangun dari tempat tidurnya karena dia, aku sudah mencoba selama 12 tahun ini, aku tidak bisa disembuhkan, aku tidak mampu. Tapi yang paling hebat hanya menghabiskan uangku saja. Lebih baik aku terima nasib. Tapi tidak begitu dengan perempuan ini. Aku percaya pada waktu aku menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ya bersama, kalau aku berdoa kepada Allah Israel, dia memberkati aku, tangannya menyertai aku, malapetaka tidak akan menimpa aku karena dia melindungi aku tidak akan sakit. Dia mendapatkan jawaban doanya. Perempuan ini mendapatkan pengetahuan, dia percaya pada informasi berita itu. Ini yang disebut dengan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, good news, kabar baik. Berapa banyak kita hari ini mendengar kabar buruk yang mengatakan bahwa engkau tidak dapat disembuhkan, hidupmu tidak berubah, nasibmu sudah sial. Hari ini, dengar hari ini, hidup kita tidak ditentukan oleh nasib, tapi dari pengetahuan kita akan Allah. Sebab itu cari tahu siapa Allah dalam kita. Cari tahu apa yang dapat Allah lakukan bagi kita. Dengar, percayai, bawa dalam doa. Lalu aplikasikan terhadap pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa saudara pergumulkan tentang keuangankah. Sulit. Masih belum terlambat. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang dapat dipercayai dan janjinya dapat kita percayai. Aplikasikan firman Allah bagi hidup saudara, dalam relasi saudara dengan Allah, di dalam pengenalan dan pengetahuan saudara akan Allah. Saudara sakit, temukan dalam Alkitab biarlah Jehovah Rafa, dia penyembuh. Saudara kekurangan hari ini, kita temukan Allah di dalam Alkitab, Jehovah Jireh. Kita berulang-ulang jatuh dalam dosa, kita temukan Allah Jehovah Sidkenu. Dia kekudusan dan kebenaran kita. Sidkenu Sabaoth, kekudusan dan kebenaran kita. Jadi dia memperkenalkan dirinya, memperkenalkan karakternya, apa dan siapa dia. Temukan di dalam Alkitab. Saudara-saudara sayang sekali, beberapa orang dan beberapa teolog hanya mengetahui nama-nama Allah, tetapi tidak meneruskan dalam studi itu ke aplikasi. Bagaimana pengenalan akan karakter nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Hanya berhenti di ruang studi teologi saja. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Pengetahuan harus ditambahkan kepada pengharapan. Amin. Tambahkan kepada pengetahuan itu pengharapan. Berharap ada sesuatu yang akan terjadi atas hidup kita. Amin. Saudaraku, ketiadaan pengharapan ada hal yang paling mematikan bagi kehidupan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap. Mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Tuhan atas kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Yabes percaya kepada Allah Israel. Mengetahui tidak sama dengan percaya. Mengetahui tidak sama dengan berharap. Tapi baik berharap maupun percaya harus didasarkan pada pengetahuan. Karena iman datang dari mendengar, dari informasi. Jadi ketika dia sudah memiliki pengharapan,
Ya. Dia mengetahui, lalu timbul pengharapan di hatinya. Dia didorong untuk merealisasikan pengharapan itu. Contoh perempuan pendarah tadi. Pengetahuan tentang sekedar mengetahui tentang Allah tidak membuat seseorang berubah. Karena hanya tahu tidak membuat kita berubah. Pengetahuan tentang Allah tidak hanya mendorong Yabes memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan, tetapi juga mendorongnya memiliki iman untuk terwujudnya pengharapan itu. Saya umpamakan seperti ini. Saudara memiliki pengharapan. Pengharapan itu saya umpamakan bolam lampu. Bolam lampu ini. Nah, supaya bolam lampu ini bisa hidup, dibutuhkan saklar. Nah, saya cari saklarnya. Pengharapan tanpa iman sama seperti bolam lampu yang tidak mempunyai daya. Maka dibutuhkan iman supaya terhubung dengan kuasa Tuhan, dengan arus kuasa. Jadi iman kita ibaratkan saklar yang membuat lampu itu menyala. Nah, iman itu ibarat saklar yang mendorong pengharapan itu terwujud. Jadi seharusnya pengetahuan tentang Allah tidak hanya berhenti sampai pengharapan, tapi melihat pengharapan itu diwujudkan. Ada hubungan yang langsung antara iman dan pengharapan, sama seperti saklar dengan bolam lampu. Menghubungkan energi, menghubungkan kuasa. Seseorang tidak dapat memiliki iman tanpa memiliki pengharapan. Demikian pula sebaliknya, iman memberi sesuatu pada hal-hal yang kita harapkan. Sebab jika pengharapan dihilangkan, maka iman tidak memiliki sasaran untuk dicapai. Ambil bolam lampu itu, saudara hidupkan ini, tidak terjadi apa-apa. Karena tidak ada bolam lampunya. Buang pengharapan. Iman sekalipun diketek berulang-ulang, didorong berulang-ulang, tidak terjadi apa-apa. Jadi iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Maka secara praktis Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti wujud nyata dari yang tidak terlihat. Itu yang ingin kita capai. Saudara-saudaraku, jika pengharapan dihilangkan, maka iman tidak memiliki sasaran untuk dicapai. Jadi meskipun iman adalah kekuatan yang mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5 ayat 5, tetapi pengharapan adalah sasaran yang menyebabkan iman kita bergerak untuk mewujudkan pengharapan itu. Sekarang apa yang menjadi pengharapan saudara? Bebas hutang di tahun ini, memiliki rumah di tahun ini, menikahkan anak saudara di tahun ini. Saudara berharap, tapi saudara harus memiliki pendorong supaya pengharapan terwujud. Saudara harus memiliki iman supaya apa yang saudara harapkan terwujud. Saudara, kau dikasih oleh Tuhan, beritahu kiri kanan saudara, kita harus memiliki iman. Oke, kata begini, ya. Tahun ini saya memiliki pengharapan dan iman. Beritahu diri saudara sendiri, tahun ini saya memiliki pengharapan dan iman. Allah akan memenuhi apa yang saya minta. Allah akan memenuhi apa yang saya minta. Miliki pengharapan. Saya percaya jemaat Gereja Bethel Nusantara ini adalah jemaat yang memiliki pengharapan, jemaat yang memiliki iman. Tahun ini bagi dunia adalah tahun penuh dan kegelapan, tahun yang menakutkan, tahun yang suram. Bahkan dianggap lebih suram dari tahun 1997. Tapi bagi kita tahun ini adalah tahun pengharapan, tahun iman, di mana pengharapan kita diwujud nyatakan. Amin. Saudara, kita sudah melihat bertahun-tahun kita berdoa, Tuhan kami minta tempat kami ibadah di tempat yang strategis, di pinggir jalan. Sekarang kita telah mendapatkan tempat di tempat yang strategis, di pinggir jalan. Maka susah apa bagi Tuhan untuk menjawab doa kita? Tuhan, penuhi tempat ini dan rumahmu. Dan susah apa bagi Tuhan untuk menjawab doa kita, membangun rumah Tuhan yang baru senilai 1,6 miliar dan pastori senilai 600 juta. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Bagi saya susah, bagi Yabes sulit, maka dia berdoa kepada Tuhan. Kalau mudah bagi Yabes, dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Karena sulitlah,
maka dia berdoa kepada Tuhan. Karena sulitlah maka saya membawa doa kepada Tuhan. Karena sulit bagi saya, tidak sulit bagi Tuhan. Ingat, Tuhan dapat menolong kita dengan banyak orang atau dengan sedikit orang, bahkan tanpa orang sekalipun. Dia dapat menolong kita. Sebab itu dalam pelayanan di tempat ini, saudara ketika saudara, minggu depan kita akan bicara tentang doa syafaat. Tapi ini saya bicara tentang doa pribadi dulu. Pray of Jabez, ini doa pribadi. Minggu depan kita baru bicara tentang doa sepakat. Kita akan mewujudkan, membangun rumah Tuhan di tempat ini bukan hanya melalui doa pribadi saya dan Ibu Gembala, tapi doa sepakat kita bersama. Dan kita akan melihat panen jiwa di tempat ini karena saudara juga menginginkannya dan sepakat dengan Bapak Gembala, sepakat dengan Ibu Gembala bahwa tempat ini akan menjadi rumah doa. Tempat ini akan menjadi rumah di mana orang menjadi penyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi semakin berkembang kita, semakin banyak cobaannya. Mama saya, saudara baru didatangi orang dan bilang, rupanya orang itu pernah ibadah di sini. Saya baru melihat katanya, gereja kok menghadap tembok. Gereja antikris katanya. Langsung didengar mama saya marah mama saya. Saudara, gara-gara kita memindahkan ke sini, orang itu menyebut gereja antikris. What? Apa yang terjadi dengan orang itu? Saudara tahu, antikris dengan bukan antikris tidak ditentukan oleh arah mana altarnya. Gereja setan altarnya di depan. Jadi kalau antikris dikatakan karena gerejanya menghadap tembok, bagaimana dengan gereja setan yang altarnya tidak menghadap tembok seperti kita, tapi justru di depan. Yang altarnya mempersembahkan korban orang itu persis ada di tengah-tengah seperti ini. Saya bilang dengan mama saya, itu orang tidak tahu Alkitab dan itu orang jarang ke gereja. Karena dia tidak tahu apa itu antikris. Gereja setan atau tidak setan, apa dan siapa yang dia sembah? Kita di sini meninggikan dan menyembah Yesus. Masalah kita hadap mana tidak jadi masalah. Allah adalah roh. Dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tidak dibatasi oleh altar dan dinding gereja. Itu tantangan biasa, saudara. Tanda bahwa gereja ini akan maju, amin. Saudara lihat, kalau pohon daunnya lebat, begitu datang angin, goncangannya ada. Tapi kalau pohon tidak ada daunnya, begitu ada angin, ada gerakan tidak? Ada saudara pohon, ada saudara lihat dua pohon. Satu pohonnya tinggi besar tapi sudah tidak ada daunnya. Begitu angin datang ketika akan hujan, kira-kira ada bergerak tidak? Tidak kelihatan gerakannya. Tapi pohon yang rindang, begitu datang angin, jangan bergoyang-goyang saudara, angin begitu kencang. Gereja ini, saya percaya akan maju dan akan berkembang. Dan ciri dari kemajuan berkembang itu secara komunikasi akan ada benturan-benturan di dalam pun akan ada. Itu ciri dari perkembangan dan menuju kedewasaan. Dari luar juga akan ada. Karena itu ciri dari pertumbuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang memiliki sasaran pengharapan Yesus. Dan untuk mencapai sasaran itu, dia memiliki iman. Inilah tempat yang terjadi pada Yabes yang memiliki pengharapan kepada Allah Israel dan keyakinan bahwa Allah yang kepadanya ia dapat menggantungkan hidupnya. Adalah Allah yang dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Keadaan yang sulit menjadi keadaan yang dapat dikendalikan. Ia meyakini hidupnya bergantung pada Allah, bukan pada nasib buruk, bukan pada situasi sulit, bukan keadaan politik yang sulit pada waktu itu yang sedang dia hadapi. Tapi dia menggantungkan hidupnya kepada Allah. Saudara-saudara, di tengah krisis sekalipun, Allah dapat membantu kita mengerjakan kuasanya, hendaknya, janjinya, membuat gereja yang kita rencanakan dapat terbangun. Mari kita sepakat mengandalkan Dia. Setiap orang boleh bekerja mengambil bagiannya masing-masing, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan menolong saudara, saya percaya Tuhan juga menolong saya. Rugi saya kalau Tuhan menolong saudara aja, kalau menolong saya. Maka saudara aja mau ditolong Tuhan. Saudara
Karena Tuhan tidak hanya hendak menolong saudara, tapi juga hendak menolong gembala saudara yang berkhotbah untuk saudara di tempat ini, supaya bisa bersaksi dan terus-menerus menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan dan menyampaikan kesaksian dengan firman Tuhan bahwa saudara memiliki Allah yang layak untuk dipercayai. Allah yang janji-janjinya dapat kita pegang. Yang keempat, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Yabes mengungkapkan keinginannya kepada Allah dengan suatu doa yang sungguh-sungguh. Kesungguhan Yabes diungkapkan dengan kalimat Yabes berseru kepada Allah. Kata Ibrani gara yang diterjemahkan dengan berseru adalah kata yang menunjukkan dalam pengertian memanggil, berteriak, mengeluarkan suara keras. Makanya disebut berseru, seru gara. Ingatkah kita akan lebih Elia? Elia juga pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, berseru dan Allah mengabulkan doanya. Alkitab mengatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Tidak ada di Alkitab katakan Elia manusia luar biasa seperti Superman, Superboy. Tapi dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Bedanya kata Yakobus, ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17. Siapa Elia? Siapa Yabes? Sehingga doa mereka didengar Allah. Alkitab katakan mereka bukan manusia super, bukan manusia dari planet lain, manusia yang sama lahir di bumi ini, hidup di bumi ini yang penuh dengan masalah dan persoalan sama seperti kita. Tapi mereka berdoa, doanya dikabulkan. Bedanya karena kita kurang sungguh-sungguh, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan harus tambahkan kepada pengharapan. Pengetahuan ditambahkan kepada iman. Iman, pengetahuan, pengharapan, iman harus ditambahkan dengan kesungguhan. Mereka manusia biasa sama seperti kita, tapi mereka sungguh-sungguh berdoa. Gara, memanggil dengan kesungguhan, berteriak dengan kesungguhan, mengeluarkan suara keras dalam doa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita memang perlu seperti itu suatu waktu. Tapi bukan berteriak-teriak, tidak. Memanggil dengan kesungguhan. Yang terakhir kelima, permohonan doa Yabes sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun yang terakhir ini menentukan. Seberpengharapan apapun, seberiman apapun, kalau isinya tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Isi doa yang sesuai dengan kehendak Allah pasti dikabulkan. Isi doa Yabes ini terkandung dalam doa yang pernah diajarkan Yesus kepada muridnya. Doa yang diajarkan Yesus terkenal dengan doa Bapa kami. Di dalam doa-doa Bapa kami ini ada unsur-unsur yang sama dengan doa Yabes. Misalnya, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari penjahat. Sama dengan isi doa Yabes. Jauhkan kami dari malapetaka. Berkati apa yang kami makan, minum, dan pakai. Beri kami yang secukupnya. Kata secukupnya itu artinya kita tak akan kekurangan di dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Yabes sesuai dengan kehendak Allah maka dikabulkan. Iman dan tindakan. Setelah berdoa, apa yang Yabes lakukan? Apakah Yabes berdiam diri dan bermalas-malasan? Saya yakin Yabes tidak demikian. Yabes berdoa. Tapi setelah berdoa, apakah dia diam? Apakah dia bermalas-malasan? Tuhan berkatilah aku. Lalu dia diam. Malas. Tidak melakukan apapun. Tidak. Saya yakin Yabes tidak demikian. Ia mulai bertindak. Ia tidak berdiam diri. Artinya setelah berdoa, Yabes mulai bangkit. Mulai bekerja. Mulai berkarya. Apa yang bisa dikerjakan tangannya. Kemana dia melangkah bekerja. Dia melakukan sesuatu. Dia beraktivitas. Allah memberkati saya dan saudara yang bekerja, berkarya di dalam dia. Saudara-saudaraku, kemampuan diberikan oleh Allah, dipercaya oleh Yabes. Yabes tidak mungkin lupa. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya, dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Jadi Yabes sekarang bangkit, bekerja, berkarya dengan kemampuan yang dia percaya berasal dari Allah. Seperti yang dikatakan kepada nenek moyangnya di Ulangan pasal 8 ayat 18 mengatakan, sebab Tuhan yang memberi kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Doa Yabes dikabulkan karena Allah ingin meneguhkan perjanjiannya. Bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Janji yang dipenuhi persyaratannya. Sayangnya banyak orang Kristen telah berdoa pada Allah, ya Tuhan berkatilah aku, ya Tuhan berikanlah uang banyak kepadaku, ya Tuhan sembuhkanlah aku, ya Tuhan sehatkanlah aku. Tapi mereka bermalas-malasan, mereka memiliki gaya hidup yang tidak baik, tidurnya begadang, makan asal makan, tidak punya kontrol. Bagaimana bisa Allah memberkati si pemalas? Karena kita mengatakan, jangan jadi pemalas. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Disuruh belajar kepada semut orang-orang yang malas. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, tapi kita berdiam diri dan malas-malasan, Allah tidak akan memberkati kita. Setiap orang memiliki bagian masing-masing. Ibu rumah tangga mungkin tidak bekerja di luar yang mendapatkan uang, tapi dia memasak, mencuci pakaian, mengatur rumah tangganya. Dia bekerja sebaik-baiknya, menyiapkan segala sesuatu. Semuanya memiliki tempat. Intinya tidak boleh menjadi orang yang malas. Amin. Pegang dada saudara, saya tidak boleh jadi pemalas. Ayo. Saya tidak boleh jadi pemalas. Saya orang yang rajin. Dan itu saya diberkati. Ayo, katakan pada diri saudara, saya orang yang rajin. Ingin diberkati dan dengar doa saudara dikabulkan, jadi yang rajin. Karena Allah tidak akan memberkati pemalas, karena langsung bertentangan dengan firman. Makanya si pemalas dulu belajar pada semut. Bagaimana Allah bisa memberkati si pemalas yang bertentangan dengan firman? Sebelum memberkati, Allah cuma bilang, nah, karena kamu pemalas, belajar dulu pada semut. Baru kamu berdoa. Setelah kamu dapat pelajaran dari semut, sekarang kamu datang kepada aku dan mohon berkat. Setelah kamu dapat pelajaran, saya bersyukur saya mendengar pemuda-pemudi kita bekerja dengan rajin. Dan saya senang Jumat-Jumat di Gibran Sakakala ini adalah anak-anak yang rajin. Sebab itu saya tidak memaksa saudara. Saudara datang ke sini menjadi pemuji, penyebatan, pemusik karena saudara bekerja. Latihan atur, saudara jangan ganggu waktu saudara bekerja. Atur saja. Yang penting saudara kita mulai jam 9. Kapan saudara latihan? Silakan saudara latihan atur waktu sedemikian rupa. Dan ada kita dipaksa harus begini, harus begitu, mesti begini. Maka diberikan kebebasan. Tapi waktunya kita ibadah, jalankan tugas dengan baik. Karena saya tahu saudara bekerja dan Tuhan memberkati saudara dan pekerjaan saudara.